Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cantik dan ganteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita belajar mulai daring dulu ya, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kita harus selalu jaga kesehatan. Sebelum belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan juga jangan lupa untuk mengirimkan foto menggunakan seragam hari ini, lalu dikirim ke Bu Rizky sebagai absensi. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1 subtematika Indonesia sebagai negara maritim dan Pancasila. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencarian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencarian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir ini juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan pencampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Ada dampak positif dan negatif yang mengakibatkan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Yaitu dampak positifnya yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerusnya oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya. Beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keragaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan oleh UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan laut tentu saja. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besarnya ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya.
Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laut, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Dua, terjadinya pembauran pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Tiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan dan kampung Arab. Empat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lainnya. Yang terakhir, 5, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai negara penerus juga bisa berjaya juga. Nah, banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan di Indonesia. Nah, potensi-potensi tersebut harus kita manfaatkan adik-adik secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya nih, kita telah mengetahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap ekonomi dan sosial masyarakatnya. Nah, sekarang kita akan pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat Indonesia. Nah, kita belajar ya di sini pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya dulu, budaya di masyarakat. Nah, kondisi geografis itu berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke yang mengakibatkan adanya beragamnya budaya bangsa Indonesia. Nah, masing-masing daerah atau pulau itu memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya, adik-adik. Nah, masyarakat Indonesia ini terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Nah, setiap suku itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya adalah budayanya. Nah, budaya antara suku bangsa satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasanya, adat istiadatnya, lalu tradisinya, sistem kepercayaannya, dan sebagainya. Nah, ciri keberagaman budaya lokal Indonesia itu dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah keragaman suku bangsanya. Nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Nah, suku-suku bangsa di Indonesia ini diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Lalu ada keberagaman bahasa. Nah, Indonesia ini masuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia dan Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Nah, dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi dalam wilayah-wilayah bahasa. Makanya Indonesia itu sangat beragam bahasa daerahnya. Lalu keberagaman religinya. Indonesia itu memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat ada keberagaman seni dan budaya. Nah, suku bangsa yang beragam di Indonesia ini tentu akan menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satunya adalah kesenian, baik seni tari, seni sastra, seni musik, seni drama, atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Nah, adik-adik, keberagaman budaya itu memberikan manfaat loh bagi bangsa kita. Misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah itu dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, sementara itu dalam pariwisata, potensi keberagaman
perkembangan budaya itu dapat dijadikan sebagai objek atau tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Nah, ini adik-adik ya. Lalu pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah ini bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adik-adik, adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Satu, karena mudahnya pengaruh luar itu masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia itu lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat itu lebih tahu musik luar negeri seperti hip hop, jazz, R&B, sekarang ada musik Korea ya. Nah, daripada lagu-lagu daerah seperti kerawitan atau gambang kromong. Nah, tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur loh adik-adik karena ada pengaruh dari budaya luar yang masuk ke Indonesia. Jangan sampai adik-adik ya, kalian harus mau belajar budaya kita sendiri. Lalu yang kedua, tontonan dan adegan film yang kurang bahkan tidak pantas itu membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat itu menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas suatu bangsa. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan akibat pengaruh dari luar. Nah, contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Nah, adik-adik, coba kita akan beri tanda centang nih pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan memberikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Nah, yang pertama, keroncong itu bukan berasal dari Indonesia. Ini dari bangsa barat ya adik-adik ya, tetapi karena datang di Indonesia lalu akhirnya bercampur di Indonesia. Nah, seakan-akan keroncong ini asli Indonesia. Lalu kalau reok Ponorogo itu jelas asli dari Indonesia. Tari kecak ya, ini adalah tari tradisional Bari, ini adalah tari asli Indonesia. Sedangkan untuk barongsai itu berasal dari Cina ya adik-adik ya, yang datang ke Indonesia lalu bercampur dengan kebudayaan di Indonesia. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Nah, dari gambar ini kalian bisa hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Misalnya seperti ini nih adik-adik ya, jika ditarik garis lurusnya ya, mana yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kalian bisa mencari secara detail melalui internet nih ya tentang budaya-budaya di Indonesia. Sekarang adik-adik kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi ya. Tadi terhadap budaya, ekonomi dan sosial, sekarang terhadap transportasi masyarakat. Nah, wilayah Indonesia ini luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut yang sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Nah, jalur strategis yang biasa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis dan moda transportasi yang efektif itu digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Lalu adapun jalur darat itu ada moda transportasi kereta api, bis dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya atau antar satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Nah, sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara ya, serta lapangan udara. Nah, untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat kecil atau nama lainnya adalah pesawat perintis adik-adik. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Nah, ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak itu bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau karena pengguna moda transportasi kapal itu dirasa masih lebih murah jika dibandingkan menggunakan pesawat, sehingga masyarakat itu lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Tiketnya saja mahal tiket pesawat adik-adik, tapi kan cepat ya kalau pakai pesawat. Misalnya dari Jawa ke Kalimantan misalnya, kalau naik pesawat butuh waktu hanya 1 jam, tetapi kalau naik kapal bisa berhari-hari seperti itu. Nah, jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau itu memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja.
Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Nah, hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, adapun dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi, adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan adik-adik. Nah, adik-adik coba perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta penerbangan ya, peta penerbangan Garuda Indonesia, rute penerbangan pesawat Garuda Indonesia ya, Garuda Indonesia rute ya di sini ya. Nah, di sini adik-adik, dari peta ini, peta di atas adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang coba adik-adik bisa tidak sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, Indonesia itu kan ada 34 provinsi. Di sini Kak Citra hanya akan menyebutkan beberapa saja ya, provinsi provinsi yang ada bandaranya dan apa nama bandaranya. Nah, ini di Nagro Aceh Darussalam itu yang terkenal bandaranya adalah Sultan Iskandar Muda dan Cut Nyak Dien ya, dan masih banyak lagi. Lalu di Sumatera Utara ada Bandar Udara Kuala Namu ya, Sumatera Barat ada Minangkabau International Airport. Lalu di Riau itu ada Sultan Syarif Kasim II. Di Kepulauan Riau ya, di Kepri. Nah, ini ada Raja Haji Fisabilillah ya, itu di Tanjung Pinang. Lalu di Batam itu ada Hang Nadim ya. Lalu di Jambi ada nama bandaranya Depati Parbo. Lalu di Sumatera Selatan ada Sultan Mahmud Badarudin II ya. Nah, di sini Bangka Belitung ada Depati Amir, di Bengkulu ada Enggano, di Lampung ada Pekon Serai dan Gatot Subroto. Lalu di Banten ada Soekarno-Hatta, itu sangat terkenal. Di Jakarta ada Halim Perdana Kusuma. Lalu di Jawa Barat itu ada Hussein Sastragara. Lalu di Jawa Tengah itu ada Ahmad Yani, ada Adi Sumarmo. Lalu di Yogyakarta itu ada Adi Sujipto. Lalu di Jawa Timur itu ada Bandara Juanda ya. Di Bali itu ada Ngurah Rai. Lalu di Nusa Tenggara Barat ada Lombok Praya ya. Lalu di Nusa Tenggara Timur ada El Tari dan sebagainya. Kalimantan Barat ada Supadio. Lalu di Kalimantan Timur ada Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Nah, itu nama bandaranya. Di Kalimantan Tengah ada Iskandar ya, Bandara Iskandar. Lalu di Kalimantan Selatan ada Syamsuddin Nur. Di Kalimantan Tenggara ada Juwata. Sulawesi Barat ada Bandar Udara Tampa Padang. Lalu di Sulawesi Utara itu ada Samratulangi. Sulawesi Tengah ada Kasiguncu. Sulawesi berikutnya ada Beto Ambari ya, adik-adik ya. Lalu kita lihat di sini Sulawesi Selatan ada Sultan Hasanuddin, Gorontalo ada Bandar Udara Internasional Jalaluddin ya. Maluku Utara ada Ema Lamo ya. Di Maluku ada Patimura, di Papua Barat ada Abreso, lalu di Papua ada Bandar Udara Sentani. Itu tadi nama-nama bandara yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Lalu ini ada peta jalur pelayaran di Indonesia. Nah, ini ada di kota-kota besar dan jalur pelayarannya. Nah, peta di atas adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Coba sekarang sebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nagro Aceh Darussalam itu ada pelabuhan namanya Krueng Geukuh ya. Maaf kalau Kak Citra salah menyebutkannya ya. Lalu di Sumatera Utara ada Pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Barat ada Teluk Bayur, Riau ada Sungai Pakning, di Kepulauan Riau ada Sekupang ya, di Jambi ada Pelabuhan Jambi, di Sumatera Selatan ada Pelabuhan Tanjung Api-Api, ini juga terkenal. Di Bangka Belitung itu ada Pelabuhan Tanjung Pandan, di Bengkulu Pelabuhan Bengkulu, di Lampung itu Pelabuhan Bakahuni, di Banten itu ada Pelabuhan Merak, Jakarta itu Pelabuhan Sunda Kelapa, di Jawa Barat itu ada Pelabuhan Cirebon, di Jawa Tengah ada Tanjung Mas ya, terus di Yogyakarta itu ada Pelabuhan Tanjung Adikarto. Lalu di Jawa Timur ada Pelabuhan Batu Gulu ya. Lalu di Bali ada Pelabuhan Gilimanuk, di NTB ada Lembar, di NTT ada Waingapu, lalu di Kalimantan Barat ada Dwi Kora. Nah, ini ya adik-adik ya, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Tenggara ya. Masing-masing pulau ini memiliki pelabuhan-pelabuhan sehingga bisa para warganya itu ya, kita sebagai masyarakat itu bisa menggunakan transportasi laut ya. Jadi kita bisa ke pulau lain menggunakan transportasi laut ya, yang menggunakan pelabuhan ya. Ini tadi ya, dari 34 provinsi yang ada. Pancasila terdiri atas 5 sila dalam arti satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, begitupun seterusnya. Kelima sila tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai tersendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait.
Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lainnya. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambahkan dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Eka Sila. Nah, sekarang Bu Guru akan membahas tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Setiap warga juga berhak mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Sedangkan sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Sedangkan sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan, dan musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Sedangkan yang terakhir sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Kali ini Bu Guru akan membahas tentang pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, ketika kita berdoa sebelum belajar di kelas seperti biasanya, pada kegiatan tersebut kita mengamalkan sila ke 1, 2, dan 3. Pada sila pertama terdapat pengalaman dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Pada sila kedua kita mengamalkan sikap tidak membeda-bedakan antar agama. Pada sila ketiga kita mengamalkan sikap tetap bersatu walaupun terdapat perbedaan. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Apabila terjadi perbedaan atau tidak tercapainya mufakat, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Selain itu, sikap gotong royong juga termasuk nilai Pancasila. Kerjasama adalah salah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain melalui gotong royong. Sikap gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang rukun dan bersatu sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanat dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, perbedaan warna berkotak-kotak namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah akan terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Kali ini Bu Guru memiliki 5 soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis tema. Jangan lupa untuk menulisnya tegak bersambung. Semangat belajarnya dan selamat mengerjakan. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.